Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah kolaborasi dengan JFT Pekerja Sosial Dinsos Provinsi Jawa Timur dalam pembinaan klien di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinsos Provinsi Jawa Timur di Jalan Pahlawan, memadukan antara permainan, antara brainstorming dan psikososial dipandu menjadi satu dalam rangka melakukan pembinaan pada klien Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial ini. Sebelum melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari channel ini. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Yang saya hormati rekan kerja Bapak Haji Muhammad Wildan, sarjana sosiologi sosial ya, Magister Pendidikan Islam. Ibu Aulia, sarjana sosial ya. Adik-adik mahasiswa dari Universitas mana, Mbak? Muhammadiyah Malang. Universitas Muhammadiyah Malang. Tadi sudah disampaikan dan dipraktekkan tentang etika pergaulan. Maka sungguh Allah sudah mengingatkan pada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimu dillatu aynama tuqifu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Telah ditimpakan kehinaan dimanapun kamu berada, kecuali bagi kamu yang baik ibadahnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa bihablum minallah, kecuali dengan menjalin hubungan dengan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Wa hablum minan nas, illa bihablum minan nas, wa hablum minan nas. Dengan hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia. Hubungan kita dengan Allah adalah akan menjadi ukuran standar bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapakah orang yang paling bertakwa itu? Adalah orang yang patuh atas perintah-perintah Allah, sehingga dengan perintah itu dikerjakan, patuh atas larangan Allah, sehingga larangan itu ditinggalkan. Maka bentuk perintah dan larangan itu ada hubungannya dengan manusia, sehingga secara naik hubungan dengan Allah, secara mendatar hubungan dengan sesama manusia. Naik dan mendatar digabungkan menjadi lambang simbol matematika plus tambah. Tambah inilah yang disebut dengan barokah. Maka sesungguhnya apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan apapun itu ada aturan. Mau bertamu, aturannya apa? Ketuk pintu. Bahkan di dalam Islam, ngetuk pintu yang pertama itu dengan satu jari. Satu jari tidak ada panggilan, dua jari tidak ada panggilan, tiga jari tidak ada panggilan, lima jari tidak ada panggilan. Jangan kemudian digedor-dor, wah, itu namanya tidak beretika. Berarti ketika diketuk itu tidak ada, sudah tidak ada. Atau bel itu cuma bel pertama, tet gitu kan. Ditunggu. Ada sautan enggak? Beberapa menit kemudian tet lagi, ditunggu. Setelah itu ditunggu, belum ada sautan, tet yang ketiga, tet gitu ya. Tidak ada jawaban, tinggal. Berarti orangnya tidak ada. Tidak kemudian tombol bel rumah itu dipencet terus menerus sehingga membuat orang yang mendengar sangat amat berisik. Begitu pula hubungan satu dengan yang lain. Kewajiban kita adalah
menghormati satu dengan yang lain. Karena setiap ini punya hak asasi, hak yang paling mendasar. Setiap orang punya hak untuk hidup enak, hak untuk hidup layak, hak untuk tidak terganggu oleh siapapun. Masing-masing kan punya hak. Setiap orang punya hak, maka karena banyak orang, munculnya adalah kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Begitu pula menghormati untuk menghormati hak orang lain, dan seterusnya, hingga kemudianlah muncul hak dan kewajiban. Maka saudara-saudara sebagai warga binaan yang ada di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS yang dimiliki oleh Dinas Provinsi Jawa Timur di sini, saudara punya hak mendapatkan pelayanan di sini. Tapi saudara punya kewajiban. Aturan-aturan yang ada di sini, peraturan-peraturan apapun dari A sampai Z wajib dipatuhi. Saudara juga punya hak, tapi saudara punya kewajiban menghormati yang lain. Maka inilah yang kemudian, jika seluruhnya ini yang didahulukan adalah dahulukan kewajibannya seluruhnya. Apakah warga binaan, apakah yang membina atau siapapun, semuanya memenuhi kewajibannya, melaksanakan kewajibannya secara otomatis masing-masing punya hak. Misalkan yang kemarin lomba kebersihan yang menang kemarin, ada berapa mas? Satu kamar? 18 orang itu masing-masing punya hak. Tapi dari hak yang ada itu adalah menghormati hak yang lain. Termasuk dari hak itu, kalau kita punya hak untuk bisa tidur dengan nyenyak, bisa mandi dengan nyaman, bisa istirahat dengan tenang, maka hak ini akan terpenuhi jika 18 orang itu memenuhi kewajibannya. Apa kewajibannya? 1. Jaga kebersihan. 2. Jaga ketertiban. 3. Jaga kekompakan. 4. Jaga kerukunan. Maka seluruhnya melakukan kewajiban itu secara otomatis masing-masing akan bisa tidur nyenyak, tinggal tenang di situ, istirahat tenang di kamar berapa? Di kamar Mula Warman kelas 4 akan semuanya bisa tidur kan? Misalkan peraturannya jam berapa klien harus tidur, Bu Aulia? Jam 9. Peraturannya jam 9 sudah harus tidur. Tapi kemudian ada yang jam 9 nggak bisa tidur, kemudian bawa kendang, bawa gitar, kemudian bawa seruling dibunyikan hingga yang lain 17 penghuni kamar Mula Warman kelas 4A tadi tidak bisa tidur. Apakah itu tidak melanggar hak? Itu artinya melanggar hak. Maka sesungguhnya kehidupan ini akan tentram dan damai jika seluruhnya akan melaksanakan kewajibannya. Maka ketika kewajiban dilaksanakan, hak secara otomatis akan dapat terpenuhkan. Inilah yang kemudian menjadi kunci bahwa Allah akan menghilangkan kehinaan itu jikalau kita hubungan dengan sesama manusia pun baik. Sekali lagi saya ulang, duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu, akan ditimpakan kehinaan kepada kamu semua dimanapun engkau berada, illa bihablin minallah, kecuali hubungan dengan Allah baik, wa hablin minannas, dan hubungan dengan sesama manusia baik. Baik dengan Allah berarti melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Baik dengan sesama manusia, jalin hubungan dengan sesama manusia dengan baik. Apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun golongannya, tetap kompak. Insya Allah hidup akan tentram dan damai. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, tetap kompak ya. Tetap kompak ya. Tetap rukun ya. Jaga kebersihan ya. Patuhi peraturan yang ada ya. Monggo Pak Wildan atau Bu Aulia, monggo. Lanjut, dari saya itu yang saya dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan kemuliaan di kita selaku hamba Allah jikalau kita ibadah dengan Allah baik,
kemudian hubungan dengan sesama manusia pun baik, maka itu akan timbul namanya keberkahan, bertambahnya kebajikan dan kebaikan, bertambahnya ketenangan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, I see goodbye, I see you tomorrow. Are you happy? Are you happy? Are you happy? Happy, happy, happy time. Are you happy? Are you happy? Are you happy? Happy, happy, happy one. Kita harus